Kenapa Kurawa berani memerangi Pandawa? Dalam video sebelumnya, saya telah membahas bagaimana sikap Bhisma, Durna, dan Karna dalam menanggapi peperangan Bharatayuddha. Dapat kita pahami bahwa mereka memihak kepada pihak Kurawa di saat peperangan dimulai dan berakhir dengan gugurnya ketiga ksatria tersebut. Lalu mengapa sampai Duryudana, tertua dari Kurawa, berani mendeklarasikan perang terhadap saudara sepupunya sendiri, yaitu Pandawa, sehingga menyebabkan bencana yang tidak dapat dibayangkan tersebut? Siapakah yang memprovokasi Kurawa itu? Yang pertama ada Sangkuni. Ya, jawabannya adalah paman Sangkuni, yaitu Pak D Kurawa dari sisi ibu. Sangkuni memang dikenal dengan tipu muslihatnya menyebar pertikaian dan fitnah di sepanjang hidup Kurawa, agar Kurawa dapat menghancurkan para Pandawa. Paman Sangkuni pula yang menginisiasi adanya taruhan dadu yang dilakukan Duryudana dan Yudhistira, yang menyebabkan Pandawa harus mengasingkan diri selama 13 tahun. Sangkuni memastikan bahwa perang di antara keluarga Bharata, yaitu Kurawa dan Pandawa, harus terjadi. Yang kedua ada Dhestarashtra. Dhestarashtra, ayah dari Kurawa, merasa iri terhadap adik laki-lakinya, yaitu Pandu, ayah dari Pandawa, yang ditunjuk sebagai raja kerajaan Kuru. Karena meskipun Dhestarashtra adalah putra pertama, Dhestarashtra merupakan tunanetra dan tidak tepat untuk memimpin suatu kerajaan. Bhisma selaku paman dari Dhestarashtra dan Pandu sendirilah yang berpendapat seperti itu. Setelah Pandu wafat, Dhestarashtra menggantikan Pandu dikarenakan anak-anak Pandu, yaitu Pandawa, masih belum cukup usia untuk memimpin kerajaan, dan jika tiba saatnya nanti harus mengembalikan posisi tersebut kepada Pandawa. Tetapi karena rasa iri dan cintanya terhadap anak-anak Pandu, yaitu Kurawa, membuatnya tidak menepati janji dharma dan kebajikan. Dhestarashtra selaku raja kerajaan Kuru tidak memiliki otoritas dan tidak bisa menolak kemauan Duryudana. Sehingga ketika Duryudana atau Kurawa bersaudara terlalu buta termakan tipu muslihat Sangkuni dan tidak mau memberikan hak-hak yang semestinya menjadi hak Pandawa, Dhestarashtra tidak dapat berbuat apa-apa. Dhestarashtra harusnya dapat mencegah terjadinya perang dari awal, memperlihatkan betapa tidak kompetennya ia sebagai seorang raja meskipun duduk di atas tahta. Dari kedua tokoh tersebut dapat kita ketahui alasan mengapa Duryudana sampai mendeklarasikan perang terhadap Pandawa, yaitu karena hasutan Sangkuni dan tidak berdayanya Dhestarashtra selaku raja dalam memimpin suatu kerajaan, sehingga menyebabkan Duryudana memiliki dendam terhadap Pandawa dan ingin merebut dan menguasai kerajaan Kuru untuk dirinya sendiri, dengan merebut hak-hak Pandawa yang sah atas kerajaan. Tetapi apakah hanya itu saja? Apa yang telah dijelaskan di atas adalah alasan yang melatar belakangi konflik di antara Kurawa dan Pandawa. Tetapi apa yang membuat Duryudana berani mendeklarasikan perang terhadap Pandawa? Perang Bharatayuddha tidak akan terjadi, dan Duryudana atau Kurawa tidak akan berani mendeklarasikan perang terhadap Pandawa jika ketiga orang ksatria ini bertindak sejak awal. Ketiga ksatria tersebut yaitu kakek Bhisma, guru Durna, dan Karna. Karena memihaknya Bhisma, Durna, dan Karna kepada Kurawa, yang membuat Duryudana menjadi jumawa dan takabur untuk mengibarkan bendera perang terhadap saudara sepupunya sendiri, yaitu kelima Pandawa. Memihaknya ketiga ksatria tersebut dikarenakan menjaga sumpah yang telah diikrarkan.
cinta kepada seorang anak maupun hubungan persahabatan atau balas budi. Bhisma, Durna, dan Karna adalah 3 kesatria hebat yang sangat disegani karena sebagai seorang yang berjalan dalam jalan dharma, kebajikan sepanjang hidupnya. Kehadiran ketiga kesatria tersebut sebenarnya mampu dan dapat menghentikan kejadian-kejadian yang akan membawa dampak yang tidak dapat dibayangkan akibatnya. Seperti menghentikan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kurawa terhadap Drupadi, menghentikan permainan judi antara Duryudana dan Yudhistira, dan juga dapat menghentikan perselisihan dengan mencegah Duryudana untuk mendeklarasikan perang terhadap Pandawa saat Krishna datang ke Hastinapura sebagai delegasi perdamaian di antara kedua pihak. Entah apa yang terjadi saat itu hingga mereka bertiga hanya bersifat pasif dan diam. Sedangkan mereka memiliki kemampuan untuk menghentikan tindakan yang jauh dari dharma tersebut. Seandainya mereka menghentikan peristiwa yang jauh dari jalan dharma tersebut, mungkin peristiwa yang mengalir kepada peperangan keluarga Bharata tidak akan terjadi.